pengosongan lahan di Pematang Siantar, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Anak meninggal karena gagal ginjal akut di Indonesia bertambah menjadi 133. Beberapa anggota parlemen Inggris termasuk mantan Perdana Menteri Boris Johnson mencoba menggalang dukungan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi, melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Mahfud MD telah menerima hasil uji lab gas air mata Stadion Kanjuruhan Malang dari BRIN. Bersama saya, Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, proses pengosongan lahan di Pematang Siantar, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Ratusan petani yang didominasi emak-emak terlihat bentrok dengan petugas aparat kepolisian dan TNI. Ratusan petani di 2 kelurahan di Pematang Siantar, Sumatera Utara ini kembali terlibat bentrok dengan petugas keamanan perkebunan PTPN 3 Kebun Bangun. Massa yang didominasi emak-emak mengadang alat berat yang digunakan untuk mengosongkan lahan sengketa. Massa yang emosi memaki petugas hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Massa juga menaiki alat berat yang berada di area lahan sengketa. Pihak perkebunan PTPN 3 Unit Bangun sejak Selasa hingga Jumat melakukan pembersihan di lahan seluas 91 hektar ini dan langsung melakukan penanaman sawit. Pembersihan sekaligus pengosongan lahan dilakukan pihak perkebunan dalam upaya pengembalian aset negara yang selama ini dikuasai puluhan penggarap. Pihak perkebunan bahkan menjanjikan kompensasi kepada warga yang bersedia meninggalkan lahan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Belasan rumah di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dirobohkan petugas Satpol PP. Meski telah dirobohkan, warga tetap bertahan di antara puing-puing bangunan. Pak Presiden lihat anak-anak kecil sampai nangis-nangis seperti ini. Sampai hati pemerintah Provinsi NTT bisa seperti ini. Sejumlah warga Besipait, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur terpaksa bertahan di bawah atap bangunan semi permanen yang roboh saat hujan turun. Warga bertahan usai belasan unit bangunan rumahnya dirobohkan petugas Pol PP Pamong Praja NTT. Penertiban bangunan semi permanen ini dilakukan setelah adanya klaim Pemprov NTT terhadap kawasan yang diakui sebagai milik Dinas Kehutanan. Namun warga mengaku telah menempati lokasi ini sejak lama. Siksa seperti ini dibiarkan harus pasang kuyuk. Mana tanggung jawab negara Indonesia, Pak? Pak Jokowi! Pak Jokowi tolong lihat! Pak Jokowi tolong lihat! Meski telah dirobohkan, namun warga tetap bertahan di lokasi menempati bangunan yang telah dirobohkan petugas. Warga berharap pemerintah memperhatikan nasib warga dan memberikan lokasi untuk dapat ditinggali. Dua orang tewas setelah mobil yang dikendarainya tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Blitar, Malang, Jumat sore. Peristiwa ini terjadi setelah kawasan Blitar diguyur hujan deras dan angin kencang. Dari video amatir warga ini terlihat sebuah pohon tumbang dan menimpa sebuah mobil di Jalan Raya Blitar, Malang. Bagian depan mobil ringsek setelah tertimpa batang pohon. Peristiwa terjadi saat mobil bak terbuka yang ditumpangi korban melaju di tengah hujan deras dan angin kencang. Tiba-tiba, sebuah pohon di tepi jalan tumbang dan langsung menimpa bagian depan mobil. Sopir dan penumpang yang berada di dalam mobil pun tidak sempat menyelamatkan diri dan tertimpa pohon. Keduanya langsung tewas di lokasi kejadian.
Petugas dan warga berusaha memotong batang pohon yang tumbang untuk mengevakuasi korban dari dalam mobil. Kemudian pickup tertimpa pohon di dekat SMA Talun Beringin Blitar. Korban pengemudi dan pendamping pengemudi meninggal dunia. Kedua korban langsung dibawa ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk proses otopsi. Sementara arus lalu lintas yang sempat tertutup oleh batang pohon telah lancar kembali. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Lebih dari 50 pelajar jatuh pingsan saat mengikuti upacara di alun-alun Kota Jombang, Jawa Timur. Tak hanya pelajar, 2 anggota Satpol PP pun tumbang dan 1 pelajar terpaksa dibawa ke rumah sakit karena kondisinya semakin memburuk. Satu persatu pelajar jatuh pingsan saat mengikuti upacara hari jadi ke-112 pemerintah Kabupaten Jombang di alun-alun Kota Jombang, Jawa Timur. Mereka dievakuasi oleh petugas dan diistirahatkan di bawah tenda. Tak hanya pelajar, sebanyak 2 orang anggota Satpol PP juga tumbang tak kuat mengikuti upacara tersebut. Bahkan 1 pelajar kondisinya terus memburuk, terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Selain karena cuaca yang terlalu panas, rata-rata korban mengaku belum sarapan saat mengikuti upacara tersebut. Memang penyebabnya karena nyeri perut, mual, belum sarapan kayaknya gitu. Ada yang juga mungkin cuma sarapan kayak sereal itu aja. Ya. Dari kalangan apa saja mereka, Mas? Ada dari pelajar, santri juga ada dari ibu-ibu Satpol PP tadi. Meski diwarnai tumbangnya puluhan peserta, upacara dalam rangka memperingati hari jadi ke-112 pemerintah Kabupaten Jombang ini tetap berjalan dengan lancar. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dari aksi tawuran 2 kelompok pelajar ini, polisi berhasil mengamankan 16 pelajar. Dua kelompok pelajar saling serang menggunakan batang bambu dan penggaris besi di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Mereka melakukan aksi tawuran di tengah jalan hingga mengganggu pengendara yang melintas. Aparat kepolisian Metro Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung mengamankan kelompok pelajar yang terlibat tawuran. Sedikitnya ada 16 pelajar dari beberapa sekolah yang berbeda diamankan aparat kepolisian. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa handphone, video tawuran, beserta penggaris besi. Ini ada anak SMP dan SMA, ada 16 anak yang kami amanin. Mereka baru melakukan tawuran di Jalan Kalender dan sedang merancangkan tawuran untuk yang kedua kalinya. Yang diamankan apa aja Bang dari pelajarnya? Anak ini berdasarkan dari tadi yang tawuran tadi sudah direkam sama mereka sendiri di HP-nya, sudah ada videonya bahwa mereka menggelar tawuran dan sedang menunggu musuhnya untuk tawuran lagi yang kedua kali di Jembatan Kalender. Belasan pelajar yang diamankan tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur untuk didata dan ditangani lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 1 unit rumah dengan beberapa petak kamar kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran menghanguskan 1 unit rumah warga yang terdiri dari 28 petak kamar kos di Jalan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah hingga rata dengan tanah. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran dengan dibantu warga sekitar berjibaku memadamkan api yang terus berkobar agar tidak merembet ke rumah warga lainnya. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Yang terbakar itu rumah kos, 1 rumah dengan petak, 28 petak.
Untuk armada yang diluncurkan yang pertama itu dari Mako Damkar sebanyak 10 unit dan di backup dari Posko Malingkeri ada 2 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pemilik rumah beserta seluruh penghuni kos langsung menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Giorgino Yusfin, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan wanita terbungkus plastik di Jawa Barat terekam kamera pengawas lift apartemen. Informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.